Kesadaran moral dan otak, mengapa sulit berubah setelah usia 40? Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tidak memiliki rasa empati atau rasa bersalah? Mungkin Anda berharap mereka bisa berubah dengan waktu. Tapi bagaimana jika kenyataannya bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena otaknya sudah tidak bisa lagi? Penelitian di bidang ilmu saraf mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Jika seseorang tidak melatih kesadaran moral sejak muda, bagian tertentu di otaknya bisa melemah atau bahkan mati. Dan setelah usia 40 tahun, hampir mustahil bagi mereka untuk membentuk ulang moralitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita selidiki lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang moralitas, banyak orang percaya bahwa setiap individu bisa berubah seiring waktu. Tapi bagaimana jika ada batas biologis yang membuat perubahan itu sulit, bahkan hampir mustahil setelah usia tertentu? Penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 40 tahun, otak mengalami penurunan neuroplastisitas. Ini berarti semakin sulit bagi seseorang untuk mengembangkan pola pikir dan kebiasaan baru. Jika kesadaran moral tidak pernah dilatih sejak muda, perubahan akan menjadi semakin sulit. Moralitas bukan hanya soal nilai dan etika. Ini adalah sesuatu yang diproses oleh otak kita. Beberapa area otak berperan penting dalam bagaimana kita memahami benar dan salah, merasakan empati, dan mempertimbangkan konsekuensi. Bagian otak seperti korteks prefrontal, ventromedial, VPPF, insula, dan amigdala adalah pusat utama dalam pengambilan keputusan moral. Jika bagian ini tidak aktif sejak muda, maka kemampuannya akan semakin melemah dengan usia. Otak manusia memiliki sifat plastis, artinya ia dapat beradaptasi dengan kebiasaan kita. Namun, jika kita tidak menggunakan bagian tertentu dari otak kita, bagian itu bisa melemah dan kehilangan fungsinya. Ketika seseorang tidak pernah melatih kesadaran moralnya, otaknya akan semakin kesulitan memahami konsep benar dan salah. Ini membuat mereka semakin sulit merasa bersalah atau peduli terhadap konsekuensi moral dari tindakan mereka. Salah satu bagian otak yang paling berperan dalam moralitas adalah korteks prefrontal ventromedial VPP. Ini adalah pusat pengambilan keputusan etis dan empati. Namun, setelah usia 40 tahun, VPPF menyusut secara alami. Jika bagian ini tidak pernah digunakan dalam proses berpikir moral, maka kemampuannya semakin menurun. Insula adalah bagian otak yang berperan penting dalam memproses emosi sosial, seperti empati dan rasa bersalah. Ketika kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, insula membantu kita merasakan dampak emosional dari tindakan kita. Namun, jika seseorang jarang merasa bersalah sejak muda misalnya, karena lingkungan yang tidak mengajarkan empati atau selalu terbiasa melakukan tindakan egois insula, mereka bisa menjadi kurang aktif. Seiring waktu, ini bisa membuat seseorang semakin kebal terhadap rasa bersalah dan semakin sulit mengembangkan kesadaran moral. Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas reaksi emosional terhadap ancaman, termasuk ancaman moral. Ketika seseorang tahu bahwa perbuatannya dapat membawa konsekuensi buruk, amigdala memberikan respons berupa rasa takut atau kecemasan. Tapi bagaimana jika seseorang tidak pernah mengembangkan rasa takut terhadap konsekuensi moral? Jika sejak muda mereka tidak diajarkan untuk mempertimbangkan dampak negatif dari tindakan mereka, maka amigdala mereka bisa menjadi kurang responsif. Ini bisa menjelaskan mengapa beberapa orang terus melakukan tindakan tidak etis tanpa merasa takut atau menyesal. Otak kita memiliki sistem reward yang memberikan kepuasan dopamin ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan bagi diri sendiri. Jika seseorang terbiasa mendapatkan kepuasan dari perilaku buruk misalnya dengan berbohong, memanipulasi, atau mengambil keuntungan dari orang lain, maka otaknya akan semakin terlatih untuk terus melakukan hal tersebut. Setelah usia 40 tahun, kemampuan otak untuk mengubah jalur sistem reward ini menjadi lebih sulit. Jika seseorang sudah terbiasa dengan kepuasan instan dari perilaku negatif sejak muda, mereka akan terus mencari kepuasan dari kebiasaan yang sama, meskipun tahu
bahwa hal tersebut salah. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk membentuk dan mengubah koneksi saraf. Saat kita masih muda, otak kita sangat fleksibel dan mampu belajar serta beradaptasi dengan mudah. Namun, setelah usia 40 tahun, kemampuan ini mulai menurun. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak pernah melatih kesadaran moral sejak muda akan semakin sulit untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih baik. Kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat di otak akan semakin sulit digantikan dengan pola pikir yang lebih etis. Ada sebuah prinsip penting dalam ilmu saraf. Use it or lose it. Jika kita tidak menggunakan bagian tertentu dari otak kita, bagian tersebut akan kehilangan fungsinya. Ini berlaku juga untuk kesadaran moral. Seseorang yang tidak pernah melatih empati, rasa bersalah, atau pertimbangan moral sejak muda akan semakin sulit menggunakan bagian otak yang bertanggung jawab atas hal tersebut di usia tua. Inilah yang membuat perubahan menjadi semakin sulit setelah usia 40 tahun. Jika seseorang telah hidup selama puluhan tahun tanpa kesadaran moral yang kuat, apakah masih ada harapan untuk berubah? Salah satu cara yang telah diteliti secara ilmiah adalah melalui terapi psikologis yang dapat membantu membentuk ulang pola pikir dan kebiasaan moral. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang membantu seseorang mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengubah cara mereka memproses informasi. Ada juga Compassion Focused Therapy yang dirancang untuk meningkatkan empati dan mengajarkan individu cara memahami serta menghargai perspektif orang lain. Selain terapi, beberapa orang mengalami perubahan besar dalam kesadaran moral setelah mengalami pengalaman emosional yang sangat kuat. Misalnya, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi penyakit berat, atau mengalami peristiwa traumatis yang mengguncang kepercayaan mereka tentang dunia. Dalam ilmu saraf, pengalaman emosional yang intens dapat meningkatkan aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas empati dan refleksi diri. Namun, perubahan ini tidak selalu terjadi pada semua orang. Bagi sebagian individu, pengalaman berat justru memperkuat kebiasaan buruk mereka, bukan mengubahnya menjadi lebih baik. Banyak individu yang hanya mulai mempertimbangkan perubahan setelah mereka mengalami konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Misalnya, seseorang yang terbiasa menipu mungkin baru sadar setelah kehilangan pekerjaannya, atau seseorang yang sering melakukan tindakan amoral mungkin baru merasa bersalah setelah menghadapi hukuman hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hukuman tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku seseorang. Jika seseorang hanya berubah karena takut akan hukuman, perubahan itu seringkali tidak bertahan lama. Orang yang benar-benar berubah adalah mereka yang mengalami pemahaman mendalam tentang dampak perbuatannya terhadap orang lain. Ada banyak contoh nyata tentang individu yang berhasil berubah menjadi lebih baik setelah mengalami pengalaman yang menggugah atau menjalani terapi. Namun, ada juga orang-orang yang tetap dalam pola pikir dan perilaku lama mereka, meskipun memiliki kesempatan untuk berubah. Apa yang membedakan mereka? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan perubahan moral meliputi kemampuan neuroplastisitas yang masih tersisa, dukungan sosial, serta kesediaan individu untuk benar-benar berubah. Ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan masih mungkin, tidak semua orang akan mengambil langkah menuju perbaikan diri. Kesadaran moral bukanlah sesuatu yang muncul secara alami seiring bertambahnya usia. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih dan dikembangkan sejak kecil. Seperti halnya belajar membaca atau bermain alat musik. Semakin sering kita menggunakan bagian otak yang bertanggung jawab atas moralitas, semakin kuat koneksi sarafnya. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak menekankan pentingnya empati, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, bagian otak yang mengatur moralitas akan semakin lemah. Inilah sebabnya, mengapa semakin tua seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk mengembangkan kesadaran moral jika tidak pernah dilatih sejak muda.
Kesadaran moral bukan hanya soal pilihan, tetapi juga bagaimana otak kita berkembang sejak dini. Jika seseorang tidak pernah melatih moralitasnya, maka perubahan di usia tua menjadi semakin sulit. Meski demikian, masih ada harapan melalui terapi, pengalaman emosional yang kuat, dan tekanan sosial yang cukup besar. Tapi kenyataannya, semakin tua seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan perubahan yang mendalam. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah seseorang bisa benar-benar berubah setelah usia 40 tahun? Atau apakah moralitas sudah terbentuk sejak muda dan sulit diubah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekarang, giliran Anda. Apakah menurut Anda seseorang bisa benar-benar berubah setelah usia 40 tahun? Apakah moralitas bisa dibentuk kembali setelah puluhan tahun tidak digunakan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini, agar lebih banyak orang memahami pentingnya melatih kesadaran moral sejak dini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya.